Anjing, dilindas Brimob. Dilindas mobil apa nih? Mobil Brimob. Wah gila. Pakai jaket Greg atau Gojek lah pokoknya. Gila. Kalau di sini sih tulisannya meninggal dunia ya. Berita-berita yang seliweran ini di sini meninggal dunia di Rumah Sakit Pelni. Berarti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wah, Turut turut berduka berduka cita. banget ini. Ini nggak kelihatan Pak, nggak tahu ya. Tapi tolong ini ini jelas sekali ya ininya. Apa namanya ditabrak kan? Iya, iya kelihatannya gitu ya. Ini Iya, kelihatannya semoga ditabrak. nih ya sebelumnya turut berduka cita dulu. Kita nggak tahu nih meninggal atau meninggal ya. Meninggal. Di sini Turut udah berduka ada cita. beritanya. Turut berduka Ini cita. sobat ojol kita ini yang ada di lokasi demo. Ya, Semoga keluarga yang ditinggalkan ditabahkan ya, disabarkan dan ditabahkan ya. ya amin. Mudah-mudahan juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sisi Kita perjuangannya. nggak tahu ya, tapi ini dia demonstran atau memang ya Sedang kolateral dia apa? misalnya apa Iya. memang lagi di situ gitu. Gue kemarin begitu lihat beberapa fakta soal DPR, memang iya ini ada kelihatannya kemarahannya itu demonstrasi itu ada reasonnya untuk ada, tapi gue nggak menyangka sih sampai sebesar ini. Ya udah berapa hari kan? Udah berapa hari? Sudah 3 hari apa? Iya mungkin, tapi kan itu ada beberapa momentum ya. Sekarang anggaplah momentum baru ya. Ini Hari Buruh ya. Jadi ada dua momentum. Momentum pertama eh, entah gimana ada isu soal DPR yang membubarkan DPR. Yang kedua itu ya mungkin Hari Buruh ya karena orang ada di situ mungkin ada kesempatan. Tapi ini memang gue tidak menyangka sih eskalasinya sampai sebesar ini. Kok bisa ya? Ya. Tapi Tapi kita ini dulu untuk sobat orang ya inilah untuk sobat-sobat yang lagi di luar, lagi demonstrasi, stay safe ya, stay safe, hati-hati provokator, eh, banyak provokasi mungkin di jalanan, suasananya juga tegang kan, keras ya. ya begitu juga dari sisi petugas ya dan aparat juga Diharapkan tetap bisa tenang ya. betul sama-sama tenang, kepala dingin, jaga kesabaran. Semoga semuanya stay safe nih sampai malam ini nih. Kita nggak tahu nih apa yang terjadi di sana. Hati-hati banyak kemungkinan bisa jadi banyak provokator yang berkeliaran. Jangan terpancing dan dua-duanya ya dari pihak petugas maupun dari pihak demonstran. Betul betul. Tapi sebenarnya ini bisa diredam kalau DPR mau turun. Iya Anggota DPR betul. mau turun. Betul betul betul. Kalau menurut lu tuh titik-titik apa aja sih yang memprovokasi demonstrasi ini sehingga tercipta berhari-hari ini? Woi, Titik-titik oh, isu yang menurut lo jadi apa ya pemicu lah, pemicu. ini gue paling gedek itu sebenarnya di pertama itu adalah gue menyayangkan sekali ya bahwa ada penambahan apa tuh tunjangan ya, tunjangan di DPR. Kok bisa sedisconnect itu mereka sama sama masyarakat gitu. Oke, berarti tadi masalah joget-joget, yang kedua kurangnya rasa empati. Terus apalagi yang menjadi pemicu menurut lo? Menurutku kalau ditarik ke belakang lagi itu ada PPATK tuh. Oke, PPATK. Jadi itu artinya sedikit demi sedikit Jadinya akumulasi akumulasi, gitu. betul betul. Sebelumnya malah Indonesia gelap kan. Betul, betul. Indonesia gelap. Tapi Indonesia gelap Iya benar. yang Indonesia gelap. Iya. nah, dan Mak- dibatalkan tuh si RUU-nya itu dibatalkan kan akhirnya nggak jadi dibahas gitu. Betul. Nah, tapi ya udah kesana sana jadi banyak nih sebenarnya kayaknya akumulasi. Menurutku ini paling bahaya adalah yang kejadian ditabrak ini nih. Ini bisa jadi pemantik. Sebelum yang ini sebelum demo yang ini kan pemantiknya adalah demo Pati.
Iya. Kenaikan pajak daerah Bone, di Pati, di Cirebon, tapi yang paling berdarah di Bone dan di Pati kalau nggak salah. Iya. Ya, dan inisiatornya beli Dan HRV inisiatornya katanya. berhenti itu terus dia beli HRV ya. HRV. Nggak tahu duit dari mana lah. Mungkin rezeki dia dapat warisan tiba-tiba. Ya mudah-mudahan ini apa nggak menjadi titik api ya. Titik api yang membesar ya, kita ingat kan Arab Spring ya. Ya mudah-mudahan ini bukan jadi pemantik. Kita sebetulnya kalau kalau dari dalam kacamata kita memang pemerintah itu tidak sempurna, tapi Setidaknya kita punya pemerintah. setidaknya kita punya pemerintah. Ya, Mungkin kita juga di satu sisi memang it's tough gitu. Demonstrasi itu memang penting. penting gitu, memang penting. Cuman di sisi lain juga ya pemerintahnya juga bebenah sih, gimana ya pemerintah nih, karena gini ya, coba lu ingat kan itu masalah PPATK, ngide-ngide tiba-tiba diblokir terus tiba-tiba dibuka, Ya. setelah itu RUU apa itu Indonesia Gelap tiba-tiba dibuka lagi, Nggak jadi dibahas nggak gitu. jadi Nah, dibahas, itu udah demo duluan orang. udah demo, terus sekarang entah apa kemarin itu juga ada pemberian penghargaan yang banyak Ya dijulitin sama itu netizen. disayangkan banget itu. Itu juga mungkin menjadi eskalasi-eskalasi tambahan. Ini mungkin gue potong dulu nih soal si pemberian apa namanya, pemberian bintang-bintang ini ya. ya. Mungkin di mata pemberi penghargaannya orang-orang ini berjasa, tapi untuk masyarakat kalau ditanya nih, kita keluar nih, kita pikir Pak kenal ya siapa nih yang dikasih, siapa sih salah satu yang dikasih bintang Mahaputra itu gimana? Ustadz Teddy, Ustadz. Siapa bintang Mahaputra? Ini Mayor Teddy. Oh, Mayor Teddy misalnya. Mayor Teddy. Kita ke pinggir jalan aja, kita tanya, kita stop orang, Pak Mayor Teddy berjasa apa buat negara? Gue agak. Gue yakin jawabannya nggak tahu. Nggak, tapi gini, gue agak skip soal masalah itu bintang itu bintang apa sih? Bintang Mahaputra. Jadi apa sih definisinya bintang Mahaputra? Siapa yang berhak dalam, ya maksudnya secara peraturan? Umum aja. Bintang Mahaputra itu mempunyai jasa terhadap Republik ini. Ah, Dan jasanya besar terhadap Republik ini. Misalnya kalau lu membuka industri yang breakthrough, yang membuat negara ini maju luar biasa, leap 20 tahun ke depan. setingkat kayak ini nggak? Setingkat kayak SIR-nya, penghargaan SIR-nya UK nggak? Nah, boleh itu bisa bilang gitu. Kan kalau misalnya Bisa. kalau misalnya ada individu tertentu yang punya prestasi di atas rata-rata kayak siapa gitu dipanggil Nah, Bintang Mahaputra tuh kalau di Amerika tuh kayaknya Purple Heart deh. ya kan kita nggak ada referensi ya, tapi Nggak ada referensi soalnya, tapi tetap aja lu dikasih Bintang Mahaputra tuh itu cukup tinggi, coy. itu bukan sekelas pahlawan kan? Nah, enggak, tapi ya lu bisa jadi pahlawan dengan jalur Bintang Mahaputra kan. Oh gitu. Tapi itu tuh pemberian, kita menyesalkan tuh pemberian bintang-bintang tanda jasa itu. Terus itu lalu lanjutnya adalah dari situ ada PPATK dulu, Bintang Mahaputra. Terus itu ada Noel ditangkap. Tapi namanya ditangkap kan kayak Ya sebelumnya recesi juga gitu. ada Tapi lagi. kan buat kesel lah ya. Terus itu ya ini PBB naik, baru DPR ini. Oh iya, satu lagi tuh BPS, data BPS data yang BPS, diangkat ya. sama Selo apa? ya Selios. Selios katanya BPS-nya nggak Nggak akurat. akurat. Nah, akurasinya dipertanyakan. Nah, itu juga mungkin jadi salah satu, seperti mungkin ya kita sendiri, gue punya perusahaan, soalnya punya perusahaan sendiri, kita juga entah kenapa terutama di quarter ini kelihatannya ada yang berbeda dibanding quarter yang sama di tahun sebelumnya. Pahit deh, pokoknya pahit. Pahit. Lumayan. Nah, ini apakah ini berlaku umum karena entah gimana tiba-tiba semuanya
berusaha untuk secure. Ya, jadi menurut gua nih sekali lagi nih ya, ini Indonesia dalam keadaan yang bisa ada bara-bara nih, bara-bara bukan kerusuhan ya, bara-bara tidak stabil nih. Hmm. Jadi ini kalau dari kacamata kita sebagai pengusaha ya, Hmm. iklim usaha sih agak sulit ya kalau nggak stabil gini. Nah, itu masalah stabil tuh gue juga jadi serem ya kalau misalnya matematikanya apa kontra reaksi dari tidak stabil kan berarti harusnya pertamanya itu mencapai ke stabilitas. Kayaknya Asa pernah dengar stabilitas keamanan nomor satu itu di zaman apa? Gitu nggak sih? Orde baru. Ya, kalau menurut lo mungkin nggak sih kita ya kayak balik lagi ke zaman itu? Karena sekarang gini, TNI lebih leluasa dibanding era sebelumnya. Ya gue nggak tahu posisi Polri apakah sama, apakah kayak dui fungsi kayak gitu, apa gue nggak tahu. Oke. Jadi intinya goalsnya tuh menuju stabilitas keamanan. Kalau stabilitas keamanan asa dejavu gitu di zaman jangan-jangan reaksi pemerintah akan seperti itu. Menurut lo gimana? Menurut gue sih ada. Jadi gini, gue flashback dulu ya. Di pemerintah Orde Baru itu kan media itu diatur ya. Hmm. Gue lihat berita tuh Wamen Komdigi itu dia teleponan sama TikTok untuk ya Pargoy. kagak Oh enggak. kan. Oh enggak. Jadi Ya, itu Pargoy juga dari zaman dulu men. Udah teleponan status sekarang. teleponan sama TikTok ya ini untuk meredam live yang ada di TikTok kalau untuk demo-demo ini gitu. Hmm. Gua agak kesulitan, jujur gua agak kesulitan nyari kanal berita yang benar-benar kalau dulu kan kita kayak Indonesia Gelap aja tuh terus kan itu live terus tuh. Hmm. Ini gua kayak agak susah ya menemukan yang live terus gitu. Oke, itu indikator satu. Jadi, Media mulai dikontrol. dikontrol. Nah kan kita media sosial kan. Iya. Nah kalau media mainstream sudah dikontrol, tinggal media sosial nih. Media sosial ternyata bisa ditelepon. Dan sekarang lu jangan lupa fakta sekarang tuh polisi itu punya hak untuk tap HP kita gitu Belum disahkan, belum disahkan. belum disahkan. Jadi ini Tapi udahlah. Tapi kalau masalah bisa ya bisa. nah nanti kan ini masalah political will-nya gimana ya? Wah, ini gimana nih Sol? Ai pusing ini. Ya memang gini lah posisi negara kita ini ya. Kalau mau untuk pengusaha, baik pengusaha sama ya pekerja, pajak makin ketat ya. Tapi nyari uang makin susah. Iya. Pajak kita tetap bayar, nyari uang makin susah. Ya, terus itu nih ada kejadian kayak gini, terus kita lihat pejabat-pejabat kita tuh disconnect lah, sedisconnected itu nih, sama masyarakat gitu. Yang gue takutin tau gak Sol? Ingat Arab Spring ya, balik lagi ke Arab Spring ya. Arab Spring itu kan seperti ada titik api kecil gitu ya di daerah mana sih? Di negara Mesir ya kalau nggak salah. Pertama Tunisia. Iya, Tunisia ada salah satu Terus pedagang yang terus somehow tiba-tiba sepanjang Arab itu jadi konflik. Some say itu adalah pekerjaan dari state apa namanya Ya pasti ada ya ada peran pemerintah asing yang ikut andil Prabowo kita selalu direcoki oleh antek asing. Iya bisa jadi Presiden juga kan dia gitu. poking dia
apakah ini bener juga ya? Apakah ini reaksi dari kayak misalnya lu ngepuking Gue kayak sarang tahunnya keluar kali gitu nggak sih? coba kita ulang aja nih ya, semenjak Prabowo dilantik. Udah berapa isu yang mencoba mendelegitimasi kekuasaan Prabowo? Oke. Dari ini deh, dari dilantik PPN 12%. PPN 12% tapi nggak jadi. Tapi nggak jadi. PPN 12%. Tapi Tapi kan PPN 12% itu kan warisan sih, legacy itu dari pemerintahan sebelumnya. enggak, itu pas Prabowo dilantik. Oke. Enggak, tapi itu kan masalah pensahan kan sebenarnya isu itu udah Ya isunya memang udah isu lama. era sebelumnya. Dari Terus 10% ke 11% kan. terus sekarang 11%. Terus sekarang 11%. Oke, makin ribet Habis nih. 12% tuh ada demo apa lagi tuh? Ada apa lagi kejadian itu? Ya itu apa namanya, efisiensi tapi kabinet gemuk. Hmm. Hmm. Jadi kalau kita tarik lagi sampai sekarang, ya banyak memang isu-isu itu. Cuma somehow ada yang presiden jadi pahlawan di ujungnya, ada juga yang gua rasa sih tindakan-tindakan pejabat ini banyak yang tidak empati terhadap masyarakat deh. Ya, yang gue takutkan ada pihak lain yang bermain di sini ya mudah-mudahan nggak ada untuk memanaskan suasana tentunya karena ya balik lagi ketika apa namanya crowd itu tercipta yang ditakutkan adalah provokasi yang dari pihak-pihak yang berkepentingan di luar. Nah, itu yang ditakutkan. So, gue rasa itu aja kali ya. Yang Nah, ya sekali lagi kita ini ya turut berduka kita cita turut sama berduka cita. terhadap korban tadi yang tadi dilindas. Semoga keluarga ini tinggalkan diberi ketabahan dan tolong Bapak Kapolri diusut itu yang nabrak. Betul, nanti karena bisa jadi juga ya bukan yang nggak mungkin. Nanti dari DPR malah ke Polda Metro. Ya situ aja macet terus gitu. Jadi Tolong benar-benar diusut dan diberi hukuman. Kalau memang bersalah ya bersalah. Tapi itu dulu, sampai sini dulu. See you next video.